banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Janganlah kamu mengharapkan pesimis. Udah kalau begini mendingan mati aja deh. Gitu kan? Ini Rasul memesankan jangan sampai timbul pesimis. Terima kasih. Aduh. Syukuran, Masya Allah. Tapi masjid alhamdulillah sekarang ya sudah mulai berkah lagi ya. Iya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini mah teman saya dari lama pas dari Bandung Ustaz. Dari Bandung. Betul. Pas dulu saya Ini guru saya lagi kecil. Oh iya. Berarti tua banget. dulu waktu SMA nih pernah teater. Iya gitu. Teater nih. Beliau gurunya gitu. Saya SMA beliau udah jadi guru, kebayangkan? Nah, saya masih OTW. Nah, berbicara mengenai guru nih, kita akan melihat dulu sebuah tayangan, boleh? Silakan. Ayo. Nih, ada tayangan viral untuk kita semuanya. Ayo, ini dia. Nih teman, ini ada sebuah tayangan mengenai video kata Iya. Dan walaupun demikian sang guru mengaku ikhlas-ikhlas saja menerima gaji tersebut. Ya. Itulah hebatnya ya. Kalau melihat seperti itu miris sekali. Betul. Penghargaan kepada guru kok seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain juga kita bangga melihat guru yang walaupun dihargain tanda kutip seperti itu, tetap ikhlas menjalankannya. Ikhlas, betul. Apalagi zaman seperti ini ya. Gak hanya guru saja sih, semua profesi juga mengalami perubahan. Ya. Gimana Ustadz? Ya tentu pertama kita prihatin karena kan sebetulnya ilmu itu di dalam Islam itu penting sekali. Ya kan, faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi yang namanya thalabul ilmi itu wajib bagi laki-laki atau perempuan muslim begitu. Jadi kalau sudah wajib artinya kan memang kita itu harus memuliakan para guru gitu. Apalagi warasatul anbiya ya. Ini pewaris para nabi yang namanya guru-guru. Kalau kita lihat kan mirisnya begini. Bahkan di dunia barat, di Finlandia misalnya, guru itu profesi yang dibayar paling tinggi. Oh justru? Justru gitu. Jadi profesi guru itu profesi yang kalau di sana bergengsi sekali gitu ya. Nah kita sebetulnya yang sudah memang memuliakan ilmu, memuliakan para guru ya, tetapi sayangnya belum bisa mengimplementasikan itu. Kalau para gurunya sih, kalau saya ngelihat gitu ya, kita ini cukup harus berbangga ya Ustadznya. Karena guru-guru, ustadz-ustadz gitu, kalau kita lihat itu memang keikhlasan yang ada. Keikhlasan, bagaimana mereka itu memandang sebagai ladang amal gitu. Nah, tetapi kan kalau kita lihat sebagai profesi lain ya. Kalau Ustadz Taufikur Rahman gitu kan, sambil dakwah, sambil ini, tapi kalau misalnya ternyata punya usaha dan lain-lain kan alhamdulillah ya. Betul. Jadi tidak menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya kalau kondisi seperti ini murid-muridnya yang menghargai misal ya. Itu kadang-kadang juga kalau lembaga pendidikan digratisin tuh malah sepi, malah nggak dihargain. Giliran mahal berbondong-bondong. Kadang-kadang seperti itu. Makanya Ustaz, ya jangan kemudian kita suuzon gitu kalau ada orang yang memuliakan gurunya. Kadang-kadang kan gitu ya, Ustaz Taufikur Rahman datang itu, dimuliakan. Kadang-kadang ada orang yang ingin memuliakan sampai kasih mobil, kasih itu kan ada begitu. Nah kita jangan suuzon memang karena memang kita lihat saja ya. Kalau misalnya les bahasa Inggris berapa sih bayarnya? Betul. Kalau kita ngaji berapa bayarnya gitu. Ya bisa seperti itu ya. Tapi memang kalau masa pandemi ini juga banyak yang sulit ya. Ustaz Taufikur Rahman menghadapi masa sulit seperti ini tuh simpel saja, harus seperti apa harus? Ya, Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di urutan hadis ke nomor 40 ada satu hadis yang begitu indah buat kita semua simak.
dalam menghadapi pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini ya. Betul. Jadi guru bukan mengguru ini. Gitu. Bagaimana guru bahasa saya kekeramat lewat Pasar Baru, bekal bakwan dan markisah. Kita doakan selamat buat para guru, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah. Jadi, di mana kata Rasulullah an Anas radhiyallahu an, qala dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallam, Nabi kita Muhammad sallallahu bersabda, la yatamannayanna ahadukum lidurrin asabahu lidurrin la yatamanna, janganlah kamu mengharapkan pesimis. Udah kalau begini mendingan mati aja deh, gitu kan? Ini Rasul memesankan jangan sampai timbul pesimis. Akan tetapi Nabi menyebutkan dalam kondisi pandemi begini baiknya kita baca doa yang Nabi ajarkan. Ini doanya sangat indah sekali ya Irfani. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan diriku selama engkau izinkan kami hidup dalam keadaan yang baik. Coba ulang Ustaz nih buat teman-teman di rumah juga yuk. Kita paling doanya. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Cuma segitu tuh. Ya kita lihat artinya, ya Allah, hidupkanlah diriku selama engkau izinkan kami hidup dalam keadaan yang baik. Baik kesehatannya, baik rezekinya. Kita pun bakalan meninggal dunia. Apapun sebabnya. Tinggal antri aja. Betul, karena tinggal nunggu giliran. Tapi di ujungnya Nabi mengajarkan wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan diri ini ya Allah. Apabila telah tiba waktunya wafat, khairan li, dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, itu harapan kita semuanya ya. Aduh, jadi dalam kondisi apapun kita harus tetap optimis dan minta pertolongan hanya kepada Allah ya. Nah, buat pemirsa di rumah nih yang mau bertanya-tanya, mudah-mudahan kita kasih solusinya juga tentang permasalahan hidup apapun itu, insya Allah bisa ditelepon di 0813 220 99202. Oke. Halo, assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam sahabat Cinta. Dengan siapa ini? Ini dengan Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni. Saya dari Pekanbaru, umur saya 34 tahun. Oh gitu, Mbak Yuni. Jangan deg-degan. Coba silakan mau cerita apa, silakan. Kayak kan tahu kan deg-degan kan? Silakan Mbak Yuni. Iya, gini Ustaz. Selama ini kan saya nggak pernah jumpa sama orang tua kandung saya, Ustaz. Dari sejak kapan? Dari sejak lahir, Ustaz. Dari sejak lahir belum pernah bertemu dengan kedua orang tua? Iya, sampai sekarang karena saya dibesarkan sama orang tua angkat saya. Ya. Orang tua angkat saya pun udah nggak ada, udah meninggal. Oke. Jadi yang mau saya tanyakan, apa besok di akhirat itu bisa ketemu saya, sementara saya nggak pernah tahu mukanya, wajahnya itu seperti apa, Ustaz. Itu aja yang saya tanya, Ustaz. Dari bayi diangkat oleh satu keluarga. Apakah tidak pernah diceritakan di mana orang tuanya, Mbak Yuni? Nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali nggak pernah. Sampai Mbak Yuni menganggap kedua orang tua angkat tersebut adalah orang tuanya Mbak Yuni? Iyalah, karena dia bilang, iya, kalau mereka bukan orang tua kandung saya. Umur berapa Mbak Yuni tahu kalau bahwa kedua orang tua itu ada bukan kedua orang tua kandung? Umur 6 SD, kelas 6 SD. Dan dari situ tapi tidak disebutkan di mana orang tuanya? Tidak. Oke, Ustaz. Tidak semua diberikan keberuntungan dan kelengkapan dalam kehidupannya. Ada beberapa yang memang tidak bisa bertemu dengan kedua orang tua. Pertanyaan tadi, bikin betul. Di akhirat bisa ketemu nggak kita dan mereka? Ya, insya Allah ya. Insya Allah kalau kita lihat aja ya, misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ya disebutkan janatu adnin ya yadkhuluna wa man salaha min abaihim azwajihim zuriyatihim. Jadi artinya di Adenin itu, di surga Adenin itu nanti itu kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, ya. Itu dengan keluarga, dengan ayah-ayah kita, ya.
dengan istri, dengan keturunan kita. Nanti kita akan dipersatukan dengan orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita cintai gitu. Nah, kalau sama-sama soleh, kalau ada salah satu yang ya insya Allah semoga ya. Kan kalau misalnya konsepnya orang muslim itu dia ada yang namanya pengguguran dosa. Kalau misalnya di dunia pengguguran dosanya dengan berbagai hal, misalnya ibadah, ada musibah dan lain-lain, pengguguran dosa. Tapi kalau di sana, nauzubillah min dzalik, jangan sampai, makanya kita ingin wakil azab bandar dijauhkan dari api neraka. Tetapi pengguguran dosanya di sana itu ya pasti akan masuk dulu ke dalam neraka dan semoga mendapatkan pengampunan setelah pengguguran dosa. Akhirnya berkumpul kembali gitu loh. Tapi ini Ustaz Faiqur Rahman, Masya Allah Mbak Yuni ini tidak kuku pengen ketemu harus di dunia, sampai mikirnya udah jauh ke depan. Di dunia nggak ketemu, akhirat insya Allah ketemu, gitu ya Ustaz? Ya, jadi di Quran surat Luqman ayat 14 ada 2 perintah Allah yang Allah perintahkan harus selalu berangkai. Anishkurli wali walidain. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Ya. Jadi buat Bayuni yang bertanya, nggak usah ragu, yakin pasti ketemu. Ini Allah yang memerintahkan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Maksudnya kita cuma patuh sama Allah, tapi sama orang tua ngelawan, sia-sia ibadah kita. Pun sebaliknya, kepada orang tua kita patuh, dengar kata, nggak menyakiti, tapi sama Allah kita ngebangkang juga sia-sia. Di saat perintah Allah kita kerjakan, pun kepada orang tua baik yang masih ada maupun yang belum pernah berjumpa, seperti Bayuni, ini tetap harus betul-betul gimana saat kan belum pernah ketemu sampai sekarang. Oh, banyak solusi untuk memberikan yang demikian. Sampai Nabi dalam bahasanya, janjinya, di saat semua sudah terputus, kan 3 hal terus ngalir. Satu, sodakotin jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah ini poin buat Bayuni. Awaladin salihin yada'ulah. Meninggalkan anak-anak di dunia yang soleh, yang selalu mendoakannya. Mengalir. Makanya tadi saya bertanya, kok sama-sama soleh, kata saya. Ya udah, anaknya jadi anak yang soleh supaya pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Sampai timangnya sama. Betul sekali. Airfan juga kayak Erik ya. Sampai dalam hadis yang lain Nabi berjanji gitu. Tidaklah setiap jenazah yang telah meninggal dunia, mereka ngapain? Menunggu kiriman doa dari saudaranya. Tapi yang utama dari anaknya. Sampai Nabi memberikan garansi ketika ada anak yang mendoakannya, itu lebih bahagia akan mendapatkan, lebih bahagia mendapatkan kiriman doa dan doa dari anaknya ketimbang diberikan dunia beserta isi. Masya Allah. Makanya konsekuensi balik buat kita sebagai anak, kalau saya sederhanakan lewat bahasa pantun sederhana, ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti loh Allah bikin lancar rezeki kamu. Ngomong-ngomong rengginang, tamu-tamu, kayaknya nyindir saya cuma teh panas saja. Ada rengginang nunjuknya ke sini. Enggak, bukan rengginang, itu mah plastik lagi. Bayuni masih di situ, Bayuni? Iya. Iya, Bayuni kalau boleh tahu lahirnya Bayuni di mana? Di mana, Airfan? Tempat lahirnya di mana? Lahir saya di Medan. Di Medan. Masih ingat nama orang tua asli kandung? Enggak tahu, Ustaz. Ah, yaudah. Kalau begitu ya mudah-mudahan tadinya kalau tahu bisa diumumkan sekarang namanya ini, saya lahir di sini gitu. Tapi walaupun bagaimana, walaupun orang tua tadi katanya orang tua angkat yang mengasuh dari kecil, tetap orang tua tetap orang tua. Betul. Berarti alhamdulillah Bayuni mempunyai 4 orang tua mungkin jadinya. Ibu, bapak. Ya. Betul. Mudah-mudahan jadi banyak juga yang mendoakan Bayuni dimanapun orang tua yang masih hidup sekarang berada, insya Allah ya. Amin. Bayuni harus yakin insya Allah akan ketemu dengan orang tua nanti di akhirat minimal. Iya. Maka itu yang maksimal mungkin. Terima kasih ya Mbak Yuni, sudah terjawab, mudah-mudahan bisa membuat tenang ya. Iya, terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, silakan diminum, diminum dulu. Bukan properti ya, bukan? Bukan, ini mah.